Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, input, keluaran output, dan hasil atau outcome terhadap rencana dan juga standar. Monitoring dan evaluasi di rumah sakit memiliki pedoman dasar hukum yang mengatur. Hal tersebut diatur dalam Permenkes nomor 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit pada pasal 17 dan juga 18. Monitoring dan evaluasi di rumah sakit memiliki tujuan penting. Yang pertama, peningkatan mutu layanan. Tentunya pelaksanaan program akan mengetahui berapa kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, saat pengambilan keputusan yang tepat diharapkan agar program tersebut berjalan secara optimal dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien dan juga masyarakat. Kedua, persiapan akreditasi dan reakreditasi. Hal ini, monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akreditasi dan menilai kualitas dan konsistensi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi mencakup 3 aspek. Yang pertama, kinerja operasional, kinerja mutu pelayanan, dan yang terakhir, kinerja keuangan. Ada 4 tahapan metode evaluasi secara umum. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan sepanjang proses pelaksanaan program dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan program sebelum selesai. Kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan setelah program selesai dan bertujuan untuk menilai hasil akhir serta dampak program. Ketiga, evaluasi proses, berfokus pada pelaksanaan program, termasuk bagaimana program dijalankan, kegiatan yang dilakukan, dan interaksi antara staf dan pasien. Keempat, evaluasi hasil, menilai hasil akhir dari program, terutama dalam hal perubahan yang dialami peserta program. Lalu di sini ada 3 metode evaluasi lebih lanjut. Yang pertama, triangulasi data. Metode ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan juga analisis dokumen sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi program promosi kesehatan di rumah sakit. Kedua, metode hot fit. Di sini menekankan 3 komponen utama, manusia, organisasi, dan teknologi, sehingga rumah sakit dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk meningkatkan pelayanan pasien. Lalu yang ketiga adanya patient activation measurement, yang dimana di sini untuk menilai sejauh mana pasien terlibat dalam proses kesehatan mereka. Selanjutnya ada pengorganisasian pelaksanaan evaluasi, ada 4 tahapan. Pertama, dilakukan pembentukan tim evaluasi. Kedua, mulai menentukan tujuan evaluasi yang jelas. Ketiga, melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Lalu yang keempat, menganalisis dan juga melaporkan hasil yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerja program kesehatan. Selanjutnya, berikut adalah contoh laporan hasil monitoring dan evaluasi di rumah sakit yang diambil dari laporan evaluasi internal RSUD Dr. Sutomo triwulan keempat tahun 2019. Untuk ruang lingkup kinerja operasional, contohnya dapat dilihat pada kedua gambar ini. Pada tabel kanan menunjukkan tren pengunjung di RSUD Dr. Sutomo, di mana pengunjung baru mengalami penurunan sebesar 328, sedangkan pengunjung lama mengalami kenaikan sebesar 2.432, dengan total pengunjung mengalami kenaikan sebesar 2% dibanding tahun 2018. Sedangkan pada tabel kiri menunjukkan tren kunjungan triwulan keempat tahun 2019, di mana kunjungan baru mengalami penurunan sebesar 324, sedangkan kunjungan lama mengalami peningkatan sebesar 2.431 dibanding dengan tahun lalu, dengan total kunjungan mengalami peningkatan sebesar 2.107 atau 1,9%. Untuk ruang lingkup kinerja mutu pelayanan dapat dilihat contohnya pada tabel ini. Dari kelima uraian indikator, diperoleh hasilnya sesuai dengan standar atau termasuk cenderung stabil. Pada standar nilai BOR itu sudah memenuhi dengan mencapai angka 74 yang termasuk pada standar nasional. Kemudian untuk TOI mencapai angka 2, sekian yang termasuk pada standar nilai nasionalnya. Kemudian untuk BTO dan NDR termasuk cenderung stabil sehingga memberikan indikasi bahwa mutu pelayanan yang diberikan cukup baik. Sedangkan untuk ALOS sudah juga mencapai standar nasionalnya dengan mencapai angka 6,4 sekian.
Yang terakhir, untuk ruang lingkup kinerja keuangan, contohnya dapat dilihat pada tabel hasil evaluasi rekapan target dan realisasi di RSUD Dr. Sutomo. Contohnya yang pertama, untuk uraian pendapatan BLUD, diketahui bahwa target pendapatannya sebesar sekian pada bagian alokasi, dan kemudian realisasinya juga dapat dilihat pada tabel ini, sehingga diperoleh realisasi alokasinya mencapai 107,3%, yang mana realisasinya melebihi dari alokasi dari target pendapatan. Selanjutnya ada juga pada target alokasi kegiatan belanja anggaran APBD di tahun tersebut, yang mana realisasinya masih kurang daripada alokasi, sehingga persentase realisasi alokasinya mencapai 94,04% dari target belanja anggaran. Audit medis merupakan upaya evaluasi mutu pelayanan medis secara profesional dengan meninjau rekam medis pasien oleh tenaga medis. Audit medis berkaitan erat dengan usaha peningkatan mutu dan standarisasi di rumah sakit. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai perbedaan dari pelaksana audit. Yang pertama adalah auditor atau orang yang melaksanakan audit. Dalam pelaksanaannya, auditor ini tergantung pada ruang lingkupnya. Selanjutnya, klien. Mereka bisa berupa orang, departemen, atau kelompok yang meminta audit. Lalu yang terakhir adalah auditi, yaitu pihak yang akan diaudit. Pihak ini bertanggung jawab untuk memudahkan pelaksanaan audit berlangsung. Lalu, bagaimana ya dengan pelaksana audit medis di rumah sakit? Pelaksana audit medis di rumah sakit diawali dengan pembentukan tim yang dilakukan oleh Direktur RS di bawah Komite Medis. Yang selanjutnya, pelaksana audit dilakukan oleh Komite Medis atau Subkomite Audit Medis. Selanjutnya, rekam medis merupakan bagian penting untuk pengumpulan data. Dan yang terakhir, adanya peer review dan juga konsultasi dengan melibatkan staf medis dalam pemilihan topik, standar, analisis hasil, dan juga konsultasi untuk rekomendasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan dari audit medis. Yang pertama merupakan desain audit dengan menentukan tujuan dan standar yang jelas dan spesifik. Yang kedua adalah pengumpulan data yang relevan dan mudah untuk dianalisis. Yang ketiga, hasil audit untuk membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah re-audit untuk melakukan audit secara berkala dalam memastikan perbaikan telah tercapai. Tata laksana dari audit medis digambarkan seperti siklus yang merupakan upaya perbaikan secara terus-menerus. Tata laksana audit medis dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama adalah pemilihan topik audit, yang kedua penetapan standar dan kriteria, yang ketiga penetapan jumlah sampel, yang keempat membandingkan dengan standar, yang kelima analisis kasus tidak sesuai standar dan juga tindakan korektif, serta yang terakhir adalah re-audit.